Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom saudaraku. Saudara bersukacita pagi ini, amin. Yang bersukacita lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami boleh datang beribadah. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Membawa setiap hati kami. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami persembahkan untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menguatkan setiap kami. Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa kemuliaan-Mu yang dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kita kembali duduk saudaraku. Satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan, kubu pertahanan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
jauh-jauh ke dalam hati kita. Kasih Tuhan yang senantiasa melekat dalam hidup kita. Kau yang senantiasa menguatkan kami Tuhan. Ku tahu Engkau selalu sedalamnya hatiku. Kau tahu Tuhan, kasih-Mu tak pernah jauh. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Engkau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di
terus pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Tangan Tuhan selalu menyelamatkan. Dia yang selalu pegang hidup saya dan saudara. Yesus akan menyelesaikan. Bersama saya coba kita bangkit berdiri. Ku bersyukur, kasih Tuhan tak pernah berubah, Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku, mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Dia Tuhan yang senantiasa ada mempertahankan hidup. Tangan kanan Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Yesus akan. Mari angkat kedua tangan saudara buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih-Nya tetap sama. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, bersama dengan anak-anak kita akan memuji Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan. Satu. Penuhi hati hingga penuh asa. Kau mulia pada waktu suka, pada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari lambaikan tangan kita buat Tuhan. Yesus, Kaulah sahabat
Bapak Ibu. Kita goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Amin. Sama-sama. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hey, 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 hey. Ayo sama-sama angkat kedua tangan kita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku. Ayo siap-siap Bapak Ibu, sama-sama kita bergoyang buat Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Saudara bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Sungai sukacita Tuhan mengalir di tengah kita saat ini. Sungai sukacitamu ayo Bapak Ibu sama-sama dengan mantap katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama kita menari di hadapan Tuhan. Ku menari dan bersuka. Amin. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya.
pekerjaan Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama Rabu Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Mohon perhatiannya, ibadah kaum wanita ditiadakan. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petrapalu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan yaitu besok hari Senin tanggal 17 Juni 2024 itu ada kegiatan fellowship untuk kaum wanita. Jadi buat kaum wanita ya, kaum wanita yang mau ikut boleh mendaftar. Siang ini pendaftarannya terakhir. Jadi selesai ibadah ini yang mau ikut tapi belum mendaftar, boleh sebentar mendaftar, cari Ciusi dengan Sis Mary. Ya, jadi siang ini terakhir pendaftaran. Dan besok kumpul di tempat ini 9:30. Ya, jam 9.30. Oh ya maaf, jam 9 sudah kumpul di tempat ini. Kegiatannya jadi diharapkan untuk on time. Karena langsung ke tempatnya itu di Carmel Hill. Ya itu di daerah Donggala Kodi ya, daerah Donggala Kodi. Dekat tapi tetap harus on time ya. Dan juga kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Ada kegiatan juga yang di tengah minggu, agar kita tetap bersama di tempat ini, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
terjadi dalam keadaan. Katakan sukacitaku, aku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bersuka. Amin. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi ya dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Benar Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, sukacita kami ada di dalam Yesus. Karena harta yang terbesar yang kami miliki adalah Yesus di dalam hidup kami. Sehingga keadaan, situasi boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dia mahir di dalam memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami dalam kesesakan, di dalam mara bahaya, dalam keadaan apapun, Dia Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami nyanyikan bukannya sekedar kata-kata hiasan. Apa yang kami nyanyikan adalah ekspresi iman kami Tuhan. Untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami berani berkata bahwa itulah Tuhan yang selalu menyertai kami. Itulah Tuhan yang selalu menguatkan kami. Karena Dia Allah yang mengasihi kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami butuh kebenaran. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, singkapkan, ajar kami mengerti kehendak-Mu. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami. Berkati gereja-gereja. Juga setiap mereka yang menyaksikan streaming pada pagi ini juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya, apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami, ya kita selalu meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada dan menyertai setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini mari siapkan hati kita. Saya melihat kita akan menerima perjamuan harinya. Tadinya saya mau menyiapkan khotbah yang lain, tetapi saya pikir ini penting untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya pikir ada begitu banyak orang yang tidak memahami, tidak mengerti mengapa Tuhan mereka mati. Mengapa Allah mereka disalibkan. Ya, sehingga ada banyak orang bertanya, katanya Dia Allah, kenapa Dia harus mati? Kenapa Dia harus disalibkan? Bukankah Dia Tuhan? Bukankah Dia Allah? Mengapa Dia harus mati? Kenapa Tuhanmu harus mati di atas kayu salib? Dan sebagian orang Kristen bingung dengan pertanyaan itu saudara. Bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun beribadah. Tapi ketika orang bertanya, mempertanyakan kekristenan kita, mempertanyakan tentang iman kita, sebagian dari banyak orang Kristen tidak bisa menjawab saudara. Nah, saya pikir kita menjadi orang Kristen tentunya harus memahami, mempercayai sesuatu karena kita meyakini bahwa apa yang kita percaya itu benar dan kita harus mempertanggungjawabkan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang saya mau sharing hari ini tentang, kalau saudara suka dengan judul, maka saya mau bicara tentang kuasa salib daripada Yesus, ya. Nah, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Tunjukkan ayat ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Ayat ini sering dibacakan pada saat kita menerima tubuh dan darah Yesus. Ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, terus telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Terus. Ya. Sebab. Terus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha untuk mengupas maksud tujuan daripada apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Perhatikan ada dua kata yang diulang-ulang. Ya, dan saya percaya kata ini menunjukkan sebuah hal yang sangat penting tentunya. Dikatakan tadi ayat 24, coba kita lihat. Sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan. Nah, saya setiap kali ketika hamba Tuhan, ketika sekalipun saya tidak melayani dan ketika dalam perjamuan ini, saya selalu ingat kata-kata ini. Mengingat, kata peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Nah, dua kali disebut peringatan akan aku. Nah, kata peringatan ini diambil dari sebuah atau akar kata atau ingat atau mengingat. Nah, tentu ingat apa Bapak Ibu Saudara? Ingat tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana dia telah mati bagi kita. Setuju saudara ya? Jadi saya bicara sesuai dengan konteks. Jadi kita harus ingat apa yang Tuhan lakukan. Nah, kenapa kita perlu ingat? Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Coba tunjukkan ayat ini. Saya sempat tidak sampaikan ini. Ibrani 12 ayat 2. Kenapa kita selalu mengingat? Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mati yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan ya bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi betapa pentingnya kita mengingat perihal kematian Tuhan. Why? Karena disitulah kita menjadi kuat. Setuju saudara? Nah, saudara dikasih Tuhan, tentunya perhatikan baik, tidak menjadi sebuah kewajaran untuk mengingat namanya sebuah kematian. Saya ulangi lagi. Tentu kebanyakan orang tidak menjadi sebuah kewajaran jika kita mengingat perihal kematian. Karena kematian oleh beberapa orang adalah penderitaan. Bahkan menjadi akhir dari sebuah kehidupan. Nah, itulah sebabnya banyak orang lebih mengingat hari-hari lahir atau hari-hari bahagia daripada mengingat kesedihan atau penderitaan, apalagi kematian. Satu ketika saya membuka file di komputer saya dan saya mendapati sebuah video. Ketika saya klik video itu, saya melihat video rekaman ketika anak dari saudara kembar saya, anak dari saudara kembar saya David, umur 2 tahun itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi waktu di syuting itu, waktu itu dia dalam keadaan koma. Ya, saya pernah cerita di sini ya, bahwa dia waktu itu masih di Jakarta, dia cuma jalan-jalan ke Makassar. Sempat saya ketemu pelayan dari Manado pulang, dia jemput. Dan kami makan dan anak itu saya lihat agak sedikit kurang sehat, tidak mau makan. Dan singkat cerita saudara, itu hari Rabu. Hari Kamis istrinya dan anaknya kembali ke Jakarta. David masih di Makassar karena saya minta untuk pelayanan. Hari Jumat dia dibawa ke rumah sakit, drop. Hari Sabtu malam masuk subuh pagi dia meninggal. Cepat sekali saudara. Wow. Ya, kami terkejut dengan berita itu. Dan waktu itu saya ada pelayanan di Parepare juga minggu itu. Minggu yang selalunya di Manado dan berikutnya saya di Parepare. Dan saya terkejut mendengar begitu cepat sekali saudara. Dan waktu saya melihat video itu saya nangis saudara. Kemarin pun waktu saya klik video itu saya nangis. Walaupun bukan anak saya, itu anak dari kembar saya saudara. Saya nangis saudara. Kenapa? Wow Tuhan, anak ini begitu cepat Tuhan panggil. Umur 2 tahun saudara. Begitu cepat, dokter tidak bisa lagi mengatasi. Ya sampai terakhir waktu dia sudah mati, sebenarnya sudah mati. Tapi heran juga saudara, waktu mereka berdoa, dia sempat mengangkat tangannya. Wow.
Dan saya diberkati dengan kesaksian kembar saya itu. Disitulah dia Tuhan taruh kata hineni. Dia menyanyikan lagu tentang hineni. Artinya jadilah apa yang Tuhan mau. Wah, sepakat dengan Tuhan itu tidak mudah saudara. Seringkali tidak masuk cara pikir kita. Nah, mengingat soal kematian tentu satu hal yang tidak mengenakan saudara. Benar saudara? Ya. Nah, bagi mereka sangat sulit untuk memahami atau menerima bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah perayaan. Setiap tahun kita merayakan kematian Tuhan. Nah, bagi banyak orang, sebagian orang di luar sana sulit untuk mempercayai itu. Mengapa kematian disebut jadikan sebuah perayaan? Ya, saudara, karena bagi orang Kristen, perhatikan baik, bukan hanya kematian saja yang harus diingat, tetapi tragedi penderitaannya. Setuju saudara? Inilah yang membuat orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Karena bagi mereka itu tidak mungkin, itu mustahil. Bagaimana mungkin Allah itu bisa menderita? Bagaimana mungkin Allah itu bisa mati? Nah, pertanyaan ini seringkali ditanyakan kepada kita, apa jawab kita? Coba tunjukkan ayat 1 Petrus 3:18. Ini jawabannya. Mengapa kok Allah bisa mati? Mengapa Tuhan bisa mati? Jawabannya ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan kata ini. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai. Lebih keras lagi. Dia dibunuh sebagai apa? Jadi yang mati itu kemanusiaannya Yesus. Yesus punya dua natur. Yaitu natur kealahannya dan natur kemanusiaannya. Nah, waktu yang dimati di kayu salib itu siapa? Itu kemanusiaannya Yesus. Tapi kealahannya dia tetap kekal. Buktinya hari ketiga dia bangkit. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya tidak mau panjang lebar di situ dulu. Sampai hari ini sebagian besar banyak orang tidak percaya. Karena bagi mereka pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Nah, satu ketika saya pernah saksikan di sini, tapi saya ulangi lagi mungkin. Ya, ketika orang pergi ke Israel pasti ada tour guide-nya. Dan satu ketika tour guide itu bertanya. Dia bertanya satu hal yang dia heran saudara. Dia berkata, saya heran orang Kristen. Saya bilang, Pak, saya juga lebih heran Pak. Dia bilang, saya heran dengan orang Kristen. Saudara ngerti tanya pertanyaan itu? Saudara bisa definisikan lah. Ya, kemana-mana itu. Saya heran dengan orang Kristen. Saya bilang, saya juga heran Pak. Karena sudah bertahun-tahun saya Kristen juga banyak kali yang saya tidak mengerti. Dia bilang begini, kenapa orang Kristen begitu membesar-besarkan salib? Dia bilang begini, bukankah salib itu mengerikan? Nah saudara, ketika tour guide ini mengatakan ini, dia membuat sebuah analogi. Coba bayangkan Pak, kalau saya punya seorang anak laki-laki yang saya sayangi, tiba-tiba dibunuh sama perampok-perampok, pak, dibunuh saudara. Nah, kemudian perampok itu meninggalkan pisaunya di situ. Masakan saya ambil pisau itu, saya datang dan mengambil pisau di mana dipakai untuk membunuh anak saya, dan saya jadikan pajangan, saya jadikan kalung. Bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah alat yang dipakai untuk membunuh dijadikan simbol, bahkan dimegah-megahkan? Wow, secara logika benar juga saudara. Ini orang Yahudi yang bertanya saudara. Waduh, kalau orang Kristen ya kalau saya di Manado sana juga banyak orang yang pikirannya kayak Yahudi ya saudara. Ya, kalau orang bicara opa bilang kita so tahu. Wih, bayangkan saudara. Firman belum diberatkan dia bilang kita so tahu. Opa so banyak makan garam, makanya darah tinggi saudara. Terlalu banyak makan garam. Kan begitu kan? Nah, ini pikiran Yahudi saudara. Itu memang tidak mudah untuk memberikan jawaban itu. Bagaimana mungkin saya punya seorang anak dan anak itu saya itu dibunuh, dibunuh berkali-kali dengan pisau itu. Dan saya datang mengambil pisau itu dan saya jadikan pajangan di rumah saya. Saya jadikan kalung, saya jadikan sebuah simbol untuk dimegahkan. Saudara bisa mengerti maksud ini?
Masa dia bilang sesuatu yang mengerikan justru diambil oleh orang Kristen untuk dijadikan simbol. Bukankah salib yang membunuh Tuhanmu? Bukankah salib yang menghancurkan masa depan kalian? Bukankah salib yang membuatnya semuanya itu? Mengapa justru engkau membesar-besarkan salib? Wow. Ketika saya dengar itu saya terdiam sejenak, saudara. Makanya dia bilang begini. Ya, Alkitab bilang begini. Pemberitaan tentang salib merupakan sebuah kebodohan. Itu tidak logis bagi mereka. Karena bagi mereka bagaimana mungkin alat yang dipakai untuk membunuh juru selamatmu justru menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan oleh orang Kristen. Nah, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menyelidiki, saudara. Apa maksud Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Dan saya menemukan 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Paulus menjawab pertanyaan ini. Paulus juga seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow, saya kalau baca ini saudara, saya ekspresi saudara. Yes. Wah, kalau baca itu saudara jangan baca kayak orang sudah putus asa. Ada orang baca Alkitab tapi seperti tidak ada keyakinan, saudara. Saya kalau baca itu saudara, saya lantang. Wow, supaya diri saya tahu saudara. Ternyata berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Lompat ayat 22. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Terus, tetapi kami, Paulus katakan, memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungannya, itu yang tadi. Dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Terus, tetapi untuk mereka yang dipanggil, yang memperoleh anugerah, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kata kekuatan dipakai dengan kata dunamos. Artinya apa? Kuasa yang meledak-ledak. Dan ditutup dengan kata hikmat, itulah dari kata Sophia. Sesuatu kekuatan yang datang dari dalam diri kita. Wow, itu luar biasa saudara. Ya, makanya ini penting untuk kita mengerti hari ini. Waktu saya baca ini, yes Tuhan. Itu benar. Makanya hari ini Bapak Saudara, mari kita lihat dengan cepat. Yang pertama, mengapa salib? Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya suka untuk selalu mengajar jemaat. Karena saya pikir begini, kekristenan bukannya sekedar di awan-awan. Ya, percaya Yesus selamat, amin. Percaya Yesus sembuh, amin. Tapi proses untuk mengalami segala sesuatu kita harus mengerti. Saudara, mengapa salib? Nah, kuasa hikmat apa yang terkandung di balik salib Kristus? Yang pertama, tentu kita meyakini dan percayai ini. Karena lewat salib, Kristus mengerjakan keselamatan bagi manusia. Lihat saudara. Jadi hal yang pertama, mengapa salib? Karena ternyata lewat salib Kristus mengerjakan keselamatan bagi semua manusia. Saya membacakan dari sebuah catatan dari Mother Teresa pada saat ia melayani di Calcutta, India. Seorang hamba Tuhan yang rela meninggalkan kenyamanan segala sesuatu untuk datang ke Calcutta dengan orang-orang miskin yang ada di sana. Dan dia berkata begini dalam tulisannya. Salib adalah suatu lambang kemuliaan bagi umat yang beragama Kristen. Karena melalui salib, Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Wow. Dari sinilah kita memahami Bapak Saudara. Mengapa sejak dari awal ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap mencari manusia. Waktu iblis jatuh, Allah membuang. Tapi ketika manusia jatuh, Allah justru mencari manusia. Allah tidak membuang manusia. Why? Ada banyak catatan-catatan di sana kita bisa lihat. Ketika pada satu hari waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah berjalan di Taman Eden. Dan dia berkata, di manakah engkau? Seperti biasanya Allah bercakap-cakap dengan manusia. Seperti biasa Allah bergaul dengan manusia di Taman Eden. Dengar baik, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, waktu belum tercatat. Itu namanya waktu kekekalan. Nanti waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu itu dimulai. Dihitung.
Jadi bayangkan saudara, Adam itu di Taman Eden sejak berapa tahun kita tidak tahu. Itu waktu kekekalan pada saat itu. Belum terhitung, belum adanya waktu. Dan setiap pagi Allah datang kepada Adam seperti biasanya. Betapa berharganya manusia itu, saudara. Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa? Dia tahu. Tapi dia datang seperti biasa dan berkata, Adam, di manakah engkau? Wow, kasih Tuhan itu luar biasa ya. Saya tidak perlu baca ayat itu, saudara. Ya, bukankah manusia sudah jatuh dalam dosa? Mengapa manusia masih dicari oleh Tuhan? Alasannya adalah begini. Karena manusia adalah ciptaan yang memiliki nilai tinggi di hadapan Allah, melebihi ciptaan-ciptaannya yang lain. Saudara, kejadian 1 itu pernah menjelaskan di sana. Berfirmanlah Allah, marilah kita. Bayangkanlah saudara, semua diciptakan melalui firman-Nya. Dia hanya ucapkan apa yang difirmankan jadi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah ini, jadilah itu. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dimulai dengan kata, marilah kita. Wow, ini tema kita kan. Nanti anak-anak youth dimulai dengan kata kita. Ini sebuah teamwork. Itu sudah dimulai dari sorga. Trinitas itu, marilah kita menjadikan mereka serupa dan segambar dengan kita. Wow, keren saudara. Makanya kenapa Allah tidak pernah membuang manusia? Karena di dalam manusia itu sudah ada SOP dari sorga. Dia taruh SOP sorga, dia taruh dalam hidup manusia. Itu karakter Allah, sifat Allah, kemuliaan Allah ditaruh dalam hidup manusia. Apa yang kurang lagi dalam manusia? Bahkan di dalam Mazmur, saya lupa catat di sana. Siapakah manusia sampai dia dijadikan hampir sama seperti Allah? Wow, saudara, keren saudara. Ini luar biasa, diberikan otoritas. Makanya saudara dengar baik, ketika kita diciptakan ada 3 hal yang Tuhan install dalam hidup kita. Yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang pertama adalah kingdom. Itulah kerajaannya. Artinya sejak dari awal ketika Allah menciptakan manusia, dia taruh ini bahwa ada pemerintahan yang Allah, pemerintahan Allah dalam hidup kita, di mana Allah memerintah atas hidup kita. Kita harus tahu itu. Makanya kingdom itu, kata kerajaan Allah itu bukan bicara tempat, tapi gaya hidup, di mana Allah memerintah atas hidup kita. Kalau kita jadi orang Kristen tapi Allah tidak memerintah hidup kita, saya nggak tahu agama, Kristen hanya sekedar agama. Kristen adalah sebuah kehidupan di mana ada sebuah kerajaan yang baru. Itulah kerajaan di mana Allah atau Yesus sebagai raja atas hidup kita. Yang kedua, yang dia install dalam hidup kita adalah worship, penyembahan. Makanya penyembahan tidak perlu diajar, Pak. Penyembahan tidak perlu diajar, Bu. Tapi hari-hari ini kadang-kala harus diajarkan kembali. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena pada sifatnya ketika orang mengalami zaman Tuhan, ketika orang mengalami sentuhan Tuhan, maka respon yang pertama yang dilakukan, dia akan sujud dan menyembah Allah. Baca di dalam Alkitab. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan sujud menyembah. Dan yang ketiga adalah authority, otoritas. Dia berikan kepada manusia. Makanya Adam ketika di mana Taman Eden, dia cuma bilang begini, hey kau gajah, ya gajah. Karena memang Allah memberikan otoritas, berikan nama-nama kepada semua binatang itu, betul? Jadi kalau dia bilang gajah, ya gajah. Monyet, ya monyet. Tapi saya nak tunjuk siapa ya. Maksudnya saya tunjuk sana saudara. Jangan sampai ada yang tersinggung, kan begitu kan. Kalau kita dia bilang apa? Ya memang itu otoritas yang diberikan kepada Adam. Nah luar biasa saudara. Nah tetapi apa yang terjadi? Manusia boleh gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia memberikan pakaian. Di ayat 21 tunjukkan ayat ini. Itu bukti daripada kasih Tuhan. Kejadian 1 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tentu kita pahami kebenaran ini menunjukkan kepada korban Kristus. Karena di mana ada kulit binatang, ada binatang yang dikorbankan. Ada darah yang dicurahkan. Makanya itu menggambarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya itu yang terjadi saudara. Sejak itulah lanjut kepada Kain dan Habel. Lanjut kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan sampai kepada Musa pada akhirnya Allah menetapkan sebuah peraturan. Bahwa setiap orang yang menghadap Tuhan
harus membawa persembahan korban di atas mezbah. Setuju saudara? Itu di zaman dahulu saudara, itu peraturan. Setiap orang yang menghadap Allah harus membawa korban. Makanya ada sebuah ayat berkata begini, jangan menghadap Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Dengan tangan hampa. Ada lagunya kan? Tidak dengan tangan yang hampa. Benar? Ku datang ke hadiratmu. Artinya apa? Kita datang harus membawa korban. Nah tentu yang kita bawa bukan lagi korban binatang. Tapi korban hidup kita. Bukankah Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Pertanyaan saya sederhana hari ini. Apakah saudara datang membawa korban hidup saudara? Atau sebagai lazimnya orang Kristen datang beribadah karena ini hari Minggu. Saudara, nah dari sinilah kita lihat bagaimana Allah terus di dalam mengerjakan keselamatannya. Bahkan sampai puncaknya adalah kepada Yesus. Karena korban binatang itu sifatnya tidak kekal. Korban binatang sifatnya tidak permanen saudara. Karena mengapa? Karena korban binatang itu sifatnya hanya bayangan. Makanya Alkitab dalam Perjanjian Lama menggambarkan begini, ketika ada dosa itu hanya ditutupi saja. Itu korban binatang hanya menutupi dosa, tapi sesungguhnya dosa itu ketika dibuka tetap ada. Tetapi ketika darah Yesus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, benar-benar dia menghapus dosa kita, katakan amin. Makanya jangan pernah ingat-ingat lagi dosa yang dahulu. Tuhan saya sudah lupa kok kita masih ingat. Apalagi kalau orang Kristen, kita ingat kau dulu kan begini. Ampun, Tuhan saya sudah tidak ingat. Kita masih ingat-ingat, siapa kita? Bayangkan loh saudara. Nah bayangkan kalau ukuran itu Tuhan pakai juga kepada kita. Karena kau suka ingat-ingat orang dosa lain, sekarang saya pakai untuk ukuran. Wah celaka kita saudara. Nah jadi dari sinilah kita lihat saudara, Yesus yang luar biasa itu, dia mencurahkan darahnya sampai tetesan terakhir. Itu menunjukkan kepada kita betapa dia serius untuk menyelamatkan kita. Saudara, bahkan bukan cuma itu. Alkitab berkata begini, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Wow, keren saudara. Ini kata-kata ini selalu menghibur kita. Aku akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada seorang nabi, siapapun di dunianya berani berkata seperti itu. Karena mereka juga adalah manusia biasa. Tapi Yesus berasal dari surga. Makanya dia bilang, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Saudara, sejauh itukah? Sampai sejauh itulah apa yang Tuhan buat bagi kita. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita serius mengerjakan keselamatan itu? Kalau saja Tuhan serius, bahkan dia rela meninggalkan sorga, dia mengkenosiskan diri, dia mengosongkan diri dari kealahannya menjadi manusia demi saudara dan saya. Pertanyaan saya sederhana Pak Bu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menjalani kekristenan kita? Apakah biasa-biasa? Makanya saya pikir orang Kristen yang paling malang, kalau dia tidak mengerti bahwa status dia di hadapan Tuhan itu apa. Sayang saudara, jatuh bangun dalam dosa, masuk gereja minta ampun. Keluar, jatuh bangun dalam masuk gereja. Karena ada banyak orang berpikir, Pak saya sudah selamat Pak. Saya mau beritahu Pak Bu ya, keselamatan yang Tuhan berikan memang cuma-cuma loh, tetapi bukan berarti murahan. Jangan salah artikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena begini, karena siapapun kita tidak bisa membeli keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya kita tidak bisa membeli. Makanya dia berikan itu dengan cuma-cuma. Saudara, saya berdoa supaya jangan sampai peristiwa daripada Esau terulang kembali. Coba Ibrani 12 ayat ke-16. Ini menjadi peringatan kepada orang-orang Kristen di zaman itu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan. Lihat saudara, Esau menggambarkan orang yang sudah menerima anugerah, tapi disia-siakan, dianggap remeh, dianggap murah, dianggap rendah.
Sudahlah, apa tuh gereja-gerejaan? Apa ada semua itu? Buktinya juga banyak orang Kristen sama. Kok ikut Tuhan, ikutnya lihatnya orang Kristen, lihat Tuhan dong. Amin. Karena di gereja tidak ada yang sempurna. Di gereja itu semua adalah orang-orang yang sedang disempurnakan. Nah dari sinilah kita lihat saudara. Jangan kita jadi seperti Esau. Kita menganggap rendah hak kesulungan. Kita anggap merendah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terus 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ya ditolak. Kenapa dia ditolak? Ketika dia datang kepada Yakub dan berkata, Yakub. Ishak, maaf ya. Saudara, jangan sampai saya salah ngomong ini. Saya pikir lagi 2 kali ya. Jangan sampai saudara amin ini masih pagi ini rawan saudara. Sudah makan pagi belum saudara? Ya, jangan amin. Biar salah pendeta khotbah amin. Nah Esau dan Yakub ketika Esau datang kepada Ishak untuk minta hak warisan yang harusnya dia miliki, akhirnya dia tidak menerima. Karena itu sudah jatuh kepada Yakub. Memang Yakub itu penipu. Memang Yakub sifatnya tidak baik. Tapi dengar baik, di lubuk hati yang terdalam Tuhan melihat Yakub lebih menghargai hak kesulungan dibanding Esau. Saudara dikasih Tuhan, makanya saya jumpai ya, kadang-kadang ada orang-orang yang hancur habis hidupnya saudara. Tapi waktu dia terima Yesus, hidupnya berubah luar biasa. Justru ada orang Kristen yang sudah lahir dari Kristen, perutnya Kristen. Aduh, hidupnya tidak menganggap kekristenan itu sebagai satu hal yang menarik di dalam hidup. Sayang saudara. Nah saudara, jangan ini terjadi dalam kehidupan kita. Di poin yang pertama ini kita belajar. Saudara, apalagi di zaman sekarang ini ya, keadaan seperti Esau itu digambarkan orang-orang yang menganggap rendah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Mereka menggantikan itu dengan hal-hal yang bukan tujuan dalam hidup mereka. Fokus mereka hanya mengejar apa yang bukan tujuan dalam hidup mereka saudara. Mereka hanya mengejar berkat, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Sekali lagi saudara, semua itu tidak salah. Saya kalau khotbah ini saya harus luruskan, itu tidak salah. Ya, tetapi itu bukan tujuan dari hidup kita. Ada amin saudara. Ya, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka kecewa. Mereka tidak dapat yang mereka inginkan, mereka kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Ya, karena mereka bukan mencari Tuhan sebagai sumber di dalam segala sesuatu dalam hidup mereka. Nah saudara dikasih Tuhan, jangan menjadikan segala sesuatu itu menjadi tujuan. Jangan menggantikan Tuhan di dalam hidup. Tahukah saudara, ada banyak orang, coba saudara tanya, ada banyak orang sebenarnya di dalam hidup mereka. Mereka sudah punya banyak hal dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak pernah puas. Kenapa? Coba saudara tanya, why? Mereka sudah punya harta, kekayaan, rumah yang besar. Tapi hidup mereka tidak pernah puas. Why? Kenapa? Karena ada satu ruangan di hati mereka yang memang Tuhan desain untuk tidak bisa diisi oleh apapun kecuali hanya Tuhan. Biar kita sudah punya banyak hal, tetap masih ada kekosongan di hati kita. Itulah Tuhan di dalam hidup kita. Makanya saudara, hidup tanpa Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita adalah orang yang paling merana di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Galatia 3, Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Hai orang-orang Galatia. Hai orang-orang gereja Petra Palu. Maaf kalau saya gantikan kata ini. Ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan di terang di depanmu? Jangan kamu bodoh, kata Paulus. Siapakah yang mempesona kamu? Sampai engkau harus meninggalkan, sehingga engkau akhirnya hilang fokus kepada Tuhan. Siapa yang mempesona kamu? Saudara dikasih Tuhan, Paulus sangat keras berbicara kepada jemaat Galatia ini. Jangan kamu bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi kita harus clear saudara tentang korban Kristus, tentang salib Tuhan. Next. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dengan roh. Wah, awal-awalnya saudara kesaksiannya luar biasa saudara. Ingat dulu. Waktu pertama kita bertobat. Wow. Tapi sekarang di mana mereka? Apa keadaannya sekarang kita? Orang sudah mulai lemah, tidak lagi ada semangat, tidak ada lagi gairah. Adakah sebodoh itu? Kamu sudah mulai dengan roh, mulai satu hal yang baik, tapi kami harus sekarang mengakhiri di dalam daging.
Sayang saudara. Next. Ya, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia, saudara. Makanya sebagai hamba Tuhan, saudara, maaf, saya harus menegaskan, saudara, kami harus memberikan sebuah kami harus berani mengatakan ini, karena saya pikir adalah hal tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Karena saya pikir begini, kita tidak hanya cukup melihat orang itu diberkati, ya kita juga senang jemaat itu diberkati. Tetapi tentu diberkati di dalam konteks adalah mereka tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai mereka hanya diberkati tapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, makanya ini yang terjadi saudara. Kalau kita lihat Yohanes 6, tunjukkan Yohanes 6, poin yang terakhir dari poin pertama sini. Ayat yang ke-6 ayat 1 di situ ditulis bagaimana diceritakan di sana. Ya, ada berbagai cerita yang ditulis. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di dalam ayat 1 dalam Yohanes 6. Terus ayat yang ke-16 dari Yohanes 6 menceritakan bagaimana Yesus meninggalkan mereka dan menyeberang ke sebuah tempat yang lain. Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan seseorang di kota yang lain. Dan ayat 22 sampai 24 bagaimana mereka mencari Yesus. Keesokan harinya orang-orang masih tinggal di sekarang melihat bahwa di situ tidak ada perahu. Wow, mereka pergi di tempat lain melihat Yesus itu tidak ada. Mereka pergi ke kota lain dan mereka dapat Yesus di sana saudara. Dan suatu tadi pada Yesus tidak turut naik perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja berangkat. Dan terus next ayat berikutnya. Tapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atas mereka. Dan seterusnya. Mereka datang untuk mencari Tuhan. Oh ini baik saudara. Ayat 25. Ya, ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus, waktu mereka cari dan mereka dapat di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Next. Ya, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepada sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Lihat saudara, bagus mereka mencari Tuhan, tapi tujuannya mereka adalah untuk memuaskan kehidupan mereka. Sayang sekali saudara. Sehingga Yesus mulai khotbahkan di situ ayat selanjutnya, "Akulah roti hidup yang datang dari sorga," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, waktu mereka dengar itu, ayat 60. Wow, hasilnya apa saudara? Ini khotbah Yesus loh saudara. Ayat 60. Biasanya kalau khotbah orang hamba Tuhan kalau khotbah, wah diberkati enggak saudara? Apalagi kalau pendeta datang dari Amerika, dari mana? Enggak usah jauh ya, Jakarta. Oh, pasti semua diberkati. Pasti semua akan diberkati. Setuju? Tapi buktinya Yesus datang saudara. Mereka tidak diberkati. Mereka bilang apa? Sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid, bahkan murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras." Makanya kalau ada orang bilang begini, "Aduh, itu pendeta sana kalau khotbah keras." Maaf kata ini Alkitab sudah bilang ya. Jadi sudah tulis, bukan saya ngomong. Hati-hati saudara. Keras. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Terus. Next. Halo, apakah Tuhan masih berfirman? Ya. Dan bagaimana jika kalau kamu melihat anak manusia dan seterusnya. Nah, jadi mereka kecewa dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Saudara, jadi ayat 66, makanya 6, Yohanes 6 ayat 6, Yohanes 6 ayat 66. Angkanya berapa? 666. Itu lambang antikris. Makanya antikris itu saudara, itu bukan dari siapa-siapa, itu dari tengah-tengah kita sebenarnya. Mereka tadinya bersama dengan kita, tapi mereka meninggalkan persekutuan itu. Mereka menjadi anti-Kristus, melawan Kristus. 666. Mulai dari waktu itulah banyak murid mundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, saya tidak mau bahas terlalu panjang itu. Terus 67. Maka kata Yesus kepada kedua belas murid. Jadi Yesus waktu mereka mundur, Yesus bilang, "Aduh kasihan, sorry dan saya punya khotbah ya. Minta maaf saya punya khotbah mungkin terlalu keras yang menyinggung. Minta maaf, jangan pergi. Yesus tanya kepada muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudara, saya waktu baca ini ngeri saudara. Kalau pendeta-pendeta sekarang ya lebih banyak follower lah. Saudara, menyenangkan hati manusia. Tapi Yesus berkata, "Kenapa kamu tidak pergi juga? Maukah kamu pergi? Pergilah." Yesus katakan, "Wah saudara." Tapi pengakuan Petrus berkata apa? Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal."
Saya berdoa begini, jemaat Petra Palu harusnya sampai di level ini. Sehingga siapapun pendeta dengan gaya apapun dia pendeta yang khotbahnya ketawa, dia khotbahnya serius, khotbahnya mungkin terlalu keras. Anda bisa mengimbangkan semuanya. Karena cara makan kita sudah menjadi orang yang dewasa. Masa orang dewasa makan bubur terus? Kita mulai terbiasa. Bahkan saya berkata, Tuhan, kalau saya pribadi selalu saya berdoa, Tuhan, pakai hamba untuk berbicara dalam hidup saya. Bukan untuk orang lain, Pak. Ada orang kalau firman Tuhan kata dia bilang begini, itu dia, itu ibu sana itu yang duduk sana, itu yang paling pojok sana. Itu tuh bapak sana. Dia lupa dirinya. Saya pikir ada yang salah dalam kekristenan seperti itu. Harusnya firman itu datang untuk mengoreksi kita. Firman itu datang untuk memulihkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya untuk kita dong, bukan untuk orang lain. Saudara, inilah pengakuan Petrus, perkataan murah, perkataan yang hidup dan yang kekal. Wow, saudara. Makanya saudara, saya tulis begini. Jika kita ikut Tuhan, kita menyembah Allah karena mengharapkan pertolongan. Maka penyembahan berhala pun melakukan hal yang sama. Saya ulangi kata-kata ini. Jikalau kita berdoa menyembah Tuhan kata hanya itu menunjukkan hanya mengharapkan pertolongannya saja. Maka penyembah-penyembah berhala pun melakukan demikian. Perbedaannya begini, penyembah yang sejati adalah perbedaan antara penyembah sejati dan penyembah palsu. Penyembah sejati datang dengan niat untuk memberi, berkorban, mempersembahkan sesuatu. Tetapi penyembah palsu datang dengan niat meminta, berharap, mengambil sesuatu. Makanya saudara ngeri saudara. Saya tidak katakan bahwa berarti kita tidak butuh berkat. Oh Tuhan pasti memberkati kita. Setuju ya? Tapi tujuan sebagai seorang penyembah adalah memberi hidupnya. Semua ini adalah milik Tuhan. Satu ketika saya ingat tiba-tiba saya bicara ini. Ada satu jemaat tanya, Pak, katanya perpuluhan tidak perlu lagi diberikan Pak. Sorry ya, ini tiba-tiba saya teringat saja. Karena jemaat kami di Makassar banyak dan dia dengar semua pengajaran bahwa tidak lagi ada perpuluhan. Oh gitu ya. Terus sekarang tidak berlaku. Oh gitu ya. Menurut Bapak bagaimana? Karena saya dengar Pak, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Oh, oke, sekarang saya jelaskan. Sebenarnya penekanan perjanjian baru lebih berat dari perjanjian lama. Dia kaget. Maksudnya Pak, kalau perjanjian lama kita dituntut 1/10 itu milik Tuhan. Itu bukan memberi loh. Perpuluhan bukan kita beri, itu milik. Beda milik dengan kita beri. Kalau kita beri itu dari kita ya. Kita persembahkan. Tapi perpuluhan itu milik Tuhan. Jadi kalau kita mengembalikan milik Tuhan itu bukan karena kita beri. Tidak ada jasa di sana. Karena memang itu miliknya dia. Setuju saudara? Tapi waktu masuk perjanjian baru Yesus juga masih mengungkapkan. Jadi sebenarnya bukan bilang tidak ada. Yesus mengatakan apa yang kaisar punya berikan kepada Tuhan. Apa yang kaisar punya berikan kepada kaisar. Apa yang Tuhan punya berikan kepada Tuhan. Bahkan dia singgung tentang persempurnaan. Tapi yang saya mau katakan begini Pak. Justru perjanjian baru menekankan seluruh hidup kita. Artinya semua itu adalah milik Tuhan. Dia mulai terkejut. Maksudnya apa Pak? Artinya orang di zaman perjanjian baru ketika mereka memberikan. Itu dari kerelaan mereka. Bukan lagi 1/10. Bisa 20, 50. Karena itu kerelaan. Wah kaget dia. Kok bisa begitu Pak? Lah baca dong Alkitab. Mereka menaruh itu di kaki rasul-rasul. Bahkan dibilang begini, kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Wah itu lebih tidak masuk ke akal itu saudara. Bagaimana saya bekerja keras menjadi kepunyaannya orang itu. Itu gaya hidup jemaat mula-mula saudara. Makanya sebuah kata yang selalu saya baca. Ya, saya ingat bukan saya baca. Kata yang saya pernah masuk di sebuah gereja yang kurang lebih kapasitas 12.000. Saya baca di situ sampingnya tulis besar-besar. Tidak ada orang miskin di antara kita. Saya tidak pernah baca istilah begitu saudara. Biasanya saya tidak singgung sih. Tapi menyinggung juga sih. Saya tidak perlu sebut nama. Sukses. Sukses. Tapi di situ dia bilang tidak ada orang miskin di antara kita. Why? Mereka mempraktikkan gaya hidup gereja mula-mula. Jadi semua orang yang tidak mampu mereka cari jalan solusi bagaimana supaya mereka juga diberkati. Bukan hanya kasih uang ya, tapi mereka buka ladang pekerjaan.
Mereka buat training bagaimana membuka usaha baru dengan modal-modal yang sederhana. Wow, amazing. Sehingga tidak lagi membedakan antara kaya dan miskin di gereja itu. Luar biasa. Dan waktu saya ngomong dia terkejut. Jadi kalau begitu gimana Pak? Lah itu kerelaan. Anda memberikan 1/10 juga gak salah. Anda memberikan per 20, per 30, bahkan seluruhnya pun. Dia tambah kaget saudara. Saya kemarin saya juga heran saudara. Saya jarang menerima itu. Ketika saya mendoakan satu usaha. Kemarin saya tiba-tiba dihubungi. Di kamar saya tadi malam. Kemarin ya siang. Tiba-tiba dia hubungi saya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini buah sulung saya. Saya sampai bingung saudara, buah sulung. Jadi dia punya usaha pertama yang dia buka. Hasilnya dia berikan saudara. Saya tidak bicara nilai atau saya tidak bicara angka. Tapi saya tahu orang ini sedang belajar sesuatu. Bahwa dia tidak mau mengikatkan diri dengan harta yang dia miliki. Sekali lagi saya mau katakan. Seorang penyembah yang sejati datang untuk memberi, berkorban, mempersembahkan sesuatu. Tapi penyembah-penyembah yang palsu datang untuk mengambil sesuatu apa yang dia mau di dalam hidupnya. Saudara, makanya saya mau katakan hari ini dengan cepat saja. Yesus sudah mengerjakan keselamatan total dalam hidup kita. Dan dia serius mengerjakan itu. Pertanyaan kita. Maaf Pak Bu, ini kata-kata yang tidak enak mungkin. Tapi saya mau katakan. Jangan sampai kita bermimpi-mimpi masuk surga. Tapi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Kita meremehkan keselamatan itu. Kita menganggap rendah. Dan kita berpikir di gereja pendeta bilang yang mati masuk surga. Tidak sedangkal itu kekristenan saudara. Makanya saya dorong jemaat Petra Palu. Mungkin saya salah satu pendeta yang mungkin bicara ini. Tapi saya mau katakan. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatan itu saudara. Selagi kita masih kuat. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saya tutup. Sebenarnya ada 3 poin. Yang terakhir. Mengapa salib? Karena kuasa dan hikmat apa yang terkandung di balik salib Kristusnya. Ternyata yang saya temukan begini. Salib Kristus adalah ekspresi cinta kasih Allah kepada manusia. Kalau yang pertama salib Kristus adalah menunjukkan kepada apa yang Tuhan kerjakan lewat keselamatan. Yang kedua adalah ekspresi cinta kasih Tuhan kepada manusia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik. Kalau Bapak Ibu saudara melihat salib saat ini. Maaf ya, di rumah ada orang pakai kalung salib. Ya, salib mempunyai makna yang sangat indah. Setuju saudara? Salib merupakan lambang keselamatan. Salib merupakan lambang kasih Allah yang sempurna dan kekal. Tetapi kalau kita kembali kepada abad pertengahan. Lihat saudara. Orang melihat salib, orang ketakutan. Kalau orang lihat salib, maka akan ada orang yang akan dihukum secara mengerikan. Kalau orang lihat salib, akan ada orang yang akan dieksekusi mati. Kalau orang melihat salib, yang terlihat adalah kutukan. Nah itulah yang terjadi dengan Yesus. Sewaktu dia disalib, dia tergantung di atas kayu salib. Bahkan dalam satu buku menulis ketika dia dipaku tangan kanan kirinya dan tumitnya. Ya waktu salib itu diangkat naik, lengannya lepas dari soketnya. Saudara. Wah betapa mengerikan saudara. Bahkan ibu Yesus tidak mengenal lagi siapa orang ini. Dia tidak kenal bahwa itu adalah anaknya. Betapa mengerikan Yesus pada saat itu. Wow, saudara. Itu dulu. Kalau sekarang kalau kita lihat salib indah kan. Tapi di zaman dahulu orang lihat salib takut saudara. Tapi dengar baik, Yesus lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Saya yakin saudara, dengar baik. Orang Romawi di situ. Orang Romawi ada di situ untuk mempertontonkan hukuman yang paling jahat. Orang Yahudi tidak mengenal salib. Itu hukuman orang Roma. Dan dia lakukan itu untuk mempertontonkan semua orang. Itulah hukuman yang paling sadis di zaman itu. Itulah salib. Tapi dengar. Justru oleh Allah salib dipakai untuk menjelaskan tentang kasih-Nya yang tidak terbatas. Wow, amazing. Bapak-bapak, saya ingat kata saya belajar sejak apa yang Tuhan taruh di pikiran saya. Pernah kita berjanji di depan istri kita.
aku akan mencintai engkau. Ketika si istri bilang aku akan tunduk, makanya istri banyak protes. Kenapa Pak ya? Saya waktu menikah, saya punya yang harus saya patuhi itu terlalu berat Pak. Tunduk kepada suami itu tidak mudah. Protes banyak istri saudara. Tidak sebanding dengan suami. Kasihlah istrimu. Gampang. Gampangnya. Betul enggak? Coba kalau kita artikan jadi gampang enggak? Mengasihi gampang. Tapi tunduk. Aduh. Ini ibu-ibu sudah mulai ketawa-ketawa ini. Hati-hati bapak-bapak. Jangan tegang ya. Tapi saya mau beritahu bapak pengertian ini. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Renungkan kata-kata ini. Dia memberikan nyawanya baginya. Nah kalau Yesus saja memberikan nyawa bagi jemaatnya, bagaimana dengan suami? Harta kekayaan saya tidak cukup. Bahkan nyawanya sebagai taruhan bagi keluarganya. Wah ternyata tugas suami tidak mudah ya. Bagaimana ketika istri dalam keadaan tekanan, gak mungkin suami tinggalkan. Gak mungkin dong. Bagaimana kita berkata kita mengasihi istri ketika istri dalam keadaan masalah. Oh itu kan masalahmu, itu kan bukan masalahku. Bukankah kita itu adalah satu? Setuju? Suami punya masalah itu juga masalah istri. Istri punya masalah itu juga masalah suami. Karena kita sudah menjadi satu daging. Ketika engkau menjelekkan istrimu, sebenarnya engkau sedang menjelekkan dirimu. Ketika engkau sedang menjelekkan suami, saya mau katakan engkau sedang menjelekkan dirimu sendiri. Karena suami istri adalah satu. Makanya dari sinilah saya katakan sebagaimana Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, nyawanya bagi umatnya, begitu juga suami. Ketika dia mengasihi istri, seperti Kristus mengasihi jemaat, memberikan bahkan nyawanya kepada keluarganya. Wow, saudara, artinya apapun yang dialami dia harus menjadi pembela. Apapun kekurangan dari keluarga itu dia harus tetap membela. Bukan membenarkan dosa, tapi dia tahu bagaimana menutupi dengan kasih. Nah saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena salib menggambarkan kasih Allah yang sempurna. Saya tutup di sini Bapak Saudara. Saya akhiri di sini. Ada seorang terkena dijatuhi hukuman mati. Dan dia dipanggil untuk disidang menghadap hakim. Ya, dan orang akan tahu bahwa dia pasti akan jatuh hukuman mati karena dia membunuh. Ya, dan peristiwa itu sangat betul-betul membawa orang itu akhirnya harus mendapat hukuman sepantas dengan apa yang dia lakukan. Tapi waktu dia berhadapan dengan hakim, orang ini sudah lama berpisah. Sejak kecil dia punya saudara kembar. Dan tidak pernah ketemu. Dan waktu dia ketemu, dia menemukan bahwa seorang yang berdiri di situ, yang duduk adalah seorang hakim yang wajahnya sama dengan dia. Ya, dan bukan cuma dia, orang semua itu kaget. Loh, kok mukanya sama? Dan singkat cerita hakim itu berkata, pas menurut sesuai dengan hukum undang-undang, maka orang ini dijatuhi hukuman mati. Tahukah saudara, malam sebelum dia dieksekusi, hakim ini datang kepada orang itu dan berkata, dulu saya pernah dengar saya punya saudara kembar. Dan saya baru tahu, saya yakin itulah kamu. Selama hidup saya melakukan apa yang baik buat Tuhan. Selama hidup saya menjadi hakim yang benar, membela kebenaran. Sedangkan kamu hidup di dalam dosa. Malam ini juga tukarkan bajumu. Biarkan aku yang menanggung itu. Kamu gantikan saya. Kaget dia, dia bilang tidak, jangan lakukan itu. Dia bilang lakukan, izinkan. Kalau aku mati, aku pun akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau engkau hidup, pesan saya, jadilah orang yang baik, berguna. Akhirnya terjadi malam itu. Hakim itu menggantikan dirinya masuk ke dalam tahanan. Dan saudaranya itu kembali menjadi status sebagai hakim. Dan akhirnya hari itu juga, malam itu dia mendengar tembakan itu ditujukan kepada saudaranya. Tahukah saudara betapa mulianya sikap hati dari seorang hakim ini? Itu juga yang Yesus lakukan bagi kita. Harusnya tempat kita
Harusnya tempat kita yang harus mati, menanggung semua dosa itu. Tapi Yesus berkata, aku tukar hidup saya. Kamu lepas, aku yang menggantikan hukuman itu. Wow, keren saudara. Makanya saya ketika saya dalam masalah persoalan, saya pandang salibnya. Oh Tuhan, Engkau sudah rela menggantikan. Terjadi pertukaran di atas salib. Harusnya kamilah yang ada di salib itu. Tapi Yesus berkata, aku menggantikan, aku mengasihi. Salib menunjukkan kasih yang terbesar dari kita. Orang boleh tidak mengasihi kita, tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita, itulah Yesus Tuhan. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saya undang para pelayan saat ini. Saya berdoa supaya firman ini menjadi kekuatan. Salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sehingga kita tidak malu lagi menderita karena Kristus. Kita tidak malu lagi. Kalau kita mengalami pergumulan, kita tidak perlu malu. Karena kita tahu kita sedang mengalami seperti apa yang Yesus alami. Kita mengecap sedikit dari penderitaan yang dia alami. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkara, semua masalah persoalan hidup kami Tuhan. Semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkau sumber, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu. Amin. Ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, kami bawa Tuhan, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku.
kita diam sejenak saat ini. Saya bisa musik tenang. Penyembahan kita tidak akan berarti kalau penyembahan kita tidak didasari atas korban Kristus. Ibadah kita tidak akan berarti kalau ibadah kita tidak disertai dengan makna korban Kristus. Bahwa dia telah melakukan segala-galanya bagi kita. Banyak orang melupakan hal ini. Tuhan mengatakan, ingatlah sebagai peringatan akan aku. Hari ini saya memberikan waktu sedikit saja untuk saudara mengingat kembali. Bahwa kalau saudara bisa menengok, tarik kembali hidupmu 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, engkau tidak ada apa-apanya, kata Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup, engkau telah dipanggil, engkau telah dipilih oleh Tuhan. Karena dia sudah mengerjakan, bahkan memberikan nyawanya dalam hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Saya ingin detik-detik ini saudara mengalami Tuhan. Mungkin kau saudara sudah kehilangan kasih, kehilangan pengharapan, saudara kehilangan gairah dalam hidupmu. Saya mau beritahu ada satu pribadi yang jauh lebih menderita dari kita. Itulah Yesus. Bahkan penderitaan kita belum meneteskan darah, tapi dia menteteskan darah sampai tetesan terakhir. Wajahnya begitu bersukacita memandang kita. Karena dia mengasihi kita. Aku mengasihimu, kata Tuhan. Aku tahu setiap persoalan yang kau alami. Aku tahu anakku. Tapi aku izinkan itu supaya karakterku ternyatakan dalam hidup. Supaya dunia bisa melihat dan dunia percaya bahwa akulah yang mengutus kamu ke tengah-tengah dunia. Engkau harus jadi berbeda, kata Tuhan. Karena aku ada di dalam engkau, kata Tuhan. Sehingga apa yang di dalam kita ternyatakan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kasih. Itu ternyatakan. Justru di tengah-tengah tekanan, justru di tengah-tengah penderitaan. Karakter Kristus, dia ahli untuk mengeluarkan semua apa yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga suami kita bisa melihat, sehingga istri kita bisa melihat, sehingga anak kita bisa melihat, sehingga orang di sekeliling kita bisa melihat, wow, inilah sesungguhnya kekristenan itu. Kita menyatakan kemuliaan bukan hanya dengan nyanyian, tapi lewat perbuatan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga dunia percaya. Sehingga orang-orang yang tadinya menolak Yesus, orang-orang yang tadinya kecewa dengan Tuhan, akhirnya berbalik kepada Tuhan. Bukankah itu kerinduan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan mengutus kita di tempat-tempat yang tidak kita inginkan, kita tidak sukai. Dan kita protes kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya justru di tempat itulah Tuhan ingin supaya kita menjadi kesaksian. Bapa, kuatkan anak-anakmu ketika mereka sedang mengalami masalah persoalan. Engkau sumber kekuatan, salib Tuhan, salib Yesus. Bukan salib penjahat, salib Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kami. Karena dia sudah memberikan keselamatan, memberikan kasihnya, mengorbankan hidupnya bagi kami. Kalau saja dia sudah memberikan nyawanya, segala-galanya, masakan dia tidak memberikan apa yang kita butuhkan di bumi ini? Wow, tentu dia pasti memberikannya. Sebab itu hari ini Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus, kuduskan kami, sucikan kami, ampuni Tuhan. Kalau sifat kami, apa yang kami buat bertentangan dengan kadang-kali dengan mulut kami, Engkau yang mengenal hati kami. Hari ini Tuhan kuduskan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami dibaharui, kami dikuduskan, kami disucikan. Dan kami dibaharui sehingga apa yang hilang dalam hidup kami dikembalikan lagi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak lagi memiliki gairah di dalam Tuhan kembali bergairah di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami menderita karena Kristus adalah kemuliaan. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan ada padamu, kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua di tempat ini mengalami zaman Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan salibmu
Saya undang para pelayan perjamuan dan saya undang Bapak Gembala. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Pengumuman setelah ibadah rapat diakan. Suami istri. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas anugerah-Mu, atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terlebih roti dan anggur tubuh dan darah-Mu, kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu, agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu, agar kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap menyambut tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. amin. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, Saya jemput kita bangkit berdiri. Yesus, ku berseru. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Jika engkau percaya, mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sembah Dia. Kira pasikiran dan pasien danamu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu. Kira papa pasikiran dan pasien danamu. Terima kasih Yesus. Kami menyembah. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas urapan-Mu di tempat ini. Kami makin kuat, kami makin teguh. Ampuni kami segala kekurangan kami Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan jemaat-Mu dengan darah-Mu. Bangkitkan laskar-laskar Kristus yang radikal di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati juga camp retreat pemuda. Sebentar malam mereka akan berangkat, berkati perjalanan mereka. Tibakan di sana selama 2 hari. Berkati hamba-Mu yang ingin menjadi saluran berkat. Berkati juga retreat kaum wanita hari Senin. Berkati perjalanan kami, tibakan dengan selamat kembali, tidak kurang suatu apapun juga. Kami percaya, kami menjalin hubungan satu di antara yang lain.
agar kami makin bersatu, di mana urapamu mengalir secara sempurna di jemaat di tempat ini. Dia akan suami istri juga Engkau berkati Tuhan. Beri mereka hikmat-Mu untuk melakukan pekerjaan di tempat ini. Pelayan-pelayan-Mu juga kuduskan mereka dengan darah-Mu. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang jahat, yang tidak berkenan kepadamu. Pulanglah saudara-saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.